Hujan deras mengguyur kampus tua itu, menyelimuti gedung Fakultas Psikologi dalam kabut kelabu. Arum duduk di baris belakang ruang kuliah, menatap jendela yang berembun. Tetes air hujan seperti air mata yang tak henti mengalir, seolah meratapi sesuatu yang tak terucapkan. Di depan kelas, Dr. Raden, dosen psikologi kognitif yang disegani sekaligus ditakuti, sedang berbicara dengan suara dalam yang bergema. Matanya yang tajam menyapu ruangan, seolah bisa menembus jiwa setiap mahasiswa. Manusia, kata Dr. Raden, selalu menyembunyikan sisi gelapnya. Bahkan dari dirinya sendiri. Arum merinding. Ada sesuatu dalam nada dosen itu yang terasa tidak wajar. Seperti ada beban berat di balik kata-katanya. Di sebelahnya Sylvie, sahabatnya yang selalu ceria, mencoret-coret buku catatan dengan sketsa wajah penuh ekspresi mengerikan. Arum, lo ngerasa nggak sih, Pak Raden kayak beda hari ini, bisik Sylvie, matanya tak lepas dari dosen di depan. Beda, gimana? Arum mengerutkan kening mencoba fokus pada kuliah. Entah kenapa kayak, dia bukan dia. Lo lihat matanya nggak? Kosong banget. Arum mengangguk pelan meski ragu. Dia memang merasakan sesuatu yang aneh, tapi dia tak ingin memikirkannya terlalu dalam. Di baris depan Ayu, mahasiswi yang selalu perfeksionis, mencatat setiap kata Dr. Raden dengan rapi. Sedangkan Wulan, yang duduk di sudut tampak gelisah, tangannya terus memainkan pulpen hingga tintanya melebar di kertas. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Sekilas Arum melihat bayangan di dinding belakang Dr. Raden, bayangan yang tak sesuai dengan postur tubuhnya. Bayangan itu lebih tinggi, lebih kurus dengan tangan yang terjulur panjang. Arum menggosok matanya, berpikir itu hanya ilusi. Tapi jantungnya berdegup kencang. Arum, lo kenapa pucat? Sylvie menyenggol lengannya. Nggak apa-apa, jawab Arum cepat, tapi suaranya gemetar. Setelah kuliah selesai, hujan masih belum reda. Dr. Raden meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Mantel hitamnya berkibar seperti sayap burung gagah. Arum, Sylvie, Ayu, dan Wulan memutuskan untuk nongkrong di kantin kampus, berusaha menghilangkan rasa tidak nyaman yang menyelimuti mereka. Di kantin yang sepi, aroma kopi basi dan rokok murahan memenuhi udara. Wulan, yang biasanya pendiam, tiba-tiba bersuara. Lo semua ngerasa nggak sih Pak Raden kayak nggak hidup? Ayu tertawa kecil tapi ada ketegangan di wajahnya. Wulan, lo kebanyakan nonton film horor. Dia cuma dosen yang moody. Tapi beneran Yu, sahut Sylvie, nadanya serius. Tadi di kelas, aku ngeliat dia nggak berkedip. Sama sekali. Kayak patung. Arum menyeruput tehnya, berusaha menenangkan diri. Mungkin dia cuma capek. Lo tahu kan dia lagi sibuk sama penelitiannya tentang memori kolektif? Wulan menggeleng. Bukan cuman itu. Aku dengar dari senior, Pak Raden pernah hilang. Tiba-tiba nggak ngajar selama setahun. Katanya, dia kecelakaan, tapi nggak ada yang tahu pasti. Percakapan mereka terhenti ketika seorang petugas kebersihan, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerut, mendekati meja mereka. Matanya menatap tajam, seolah bisa melihat rahasia yang mereka sembunyikan. Kalian ngomongin Dr. Raden? Tanyanya, dengan suara serak. Ayu mengerutkan kening. Ibu dengar dari mana? Wanita itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang kuning. Hati-hati nak, ada yang bilang, dia bukan manusia lagi. Dia sudah pergi, tapi masih gentayangan di kampus. Ini, Sylvie terkikik tapi tawanya terdengar dipaksakan. Ibu, jangan nakut-nakutin dong. Ini kan cuma gosip. Gosip? Wanita tua itu mendekat, napasnya tercium bau tanah basah. Aku lihat sendiri. 2 tahun lalu, di ruang bawah tanah gedung lama, dia berdiri di sana dengan darah di bajunya. Tapi besoknya, dia ngajar lagi kayak nggak ada apa-apa. Arum merasa tenggorokannya kering. Dia ingin menertawakan cerita itu, tapi ada sesuatu dalam mata wanita tua itu, ketakutan yang nyata. Ibu serius? Tanyanya pelan. Wanita itu tak menjawab. Dia hanya menatap mereka satu persatu, lalu berbalik dan menghilang di balik pintu. Kantin. Suasana menjadi mencekam. Hujan di luar semakin deras dan petir menyambar menerangi wajah-wajah mereka yang pucat. Guys, ini cuma prank, kan? Ayu berusaha tersenyum tapi tangannya gemetar memegang cangkir. Wulan menunduk, suaranya hampir tak terdengar.
Aku nggak yakin. Aku pernah mimpi buruk tentang Pak Raden. Dia berdiri di depan kamarku, tangannya penuh darah, dan dia bilang, "Kalian gak akan pernah lupa aku." Sylvie memeluk dirinya sendiri, merinding. "Wulan, stop. Lo bikin aku takut." Arum mencoba tetap rasional. "Oke, kita nggak boleh panik. Mungkin kita cuma kebanyakan mikir. Besok kita cek sendiri. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Raden." Malam itu Arum tak bisa tidur. Di kamar kosnya yang sempit, suara hujan bercampur dengan ketukan aneh dari jendela. Dia bangun memeriksa jendela, tapi tak ada air di luar, hanya kegelapan. Saat dia kembali ke tempat tidur, ponselnya bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal, "Jangan cari tahu, dia sudah mati." Arum menjatuhkan ponselnya, jantungnya hampir berhenti. Di luar petir menyambar lagi, dan sekilas, dia melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela. Bayangan itu menghilang secepat kilat, tapi Arum tahu dia tidak sedang bermimpi. Pagi itu, kampus terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti halaman, dan aroma tanah basah dari hujan semalam menyengat di hidung. Arum berjalan cepat menuju perpustakaan fakultas. Tangannya mencengkeram erat tali tas ransel. Di belakangnya, Sylvie mengikuti dengan langkah gontai. Matanya merah karena kurang tidur. Ayu, yang biasanya rapi, tampak sedikit berantakan. Rambutnya diikat asal. Wulan, seperti biasa, berjalan di belakang, menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu di balik ekspresi kosongnya. "Arum, lo yakin kita harus ngelakuin ini?" tanya Ayu, suaranya penuh keraguan. "Maksudku, kita cuma dengar cerita serem dari ibu-ibu cleaning service. Bisa aja dia ngarang." Arum berhenti sejenak, menoleh ke arah Ayu. "Yu, lo nggak bisa bilang itu cuma ngarang. Pesan di ponselku tadi malam. Itu nyata. Seseorang tahu kita ngomongin Pak Raden. Dan bayangan di jendela." Suaranya terputus. Tenggorokannya terasa kering. Sylvie menyela. Nada suaranya setengah marah. "Aku setuju sama Arum. Ada yang nggak beres. Aku nggak bisa tidur semalaman bayangin mata Pak Raden yang nggak berkedip itu. Kayak dia ngelihat sesuatu yang bukan kita." Wulan tiba-tiba bersuara, suaranya pelan tapi tajam. "Dia ngelihat kita, Sil. Tapi bukan kita yang sekarang, kita yang dulu." Ayu memutar bola matanya. "Wulan, lo ngomong apa sih? Lo mulai aneh lagi." Wulan tak menjawab, hanya menatap ke kejauhan, ke arah gedung tua di ujung kampus yang sudah lama tak dipakai. Arum merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu dalam cara Wulan berbicara, seperti dia tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Di perpustakaan, mereka berpencar untuk mencari informasi. Arum menuju bagian arsip, tempat menyimpan dokumen-dokumen lama fakultas. Rak-rak besi yang berkarat dipenuhi kotak kardus berdebu, berbau apek seperti kertas yang membusuk. Sylvie, yang tak sabaran, mulai membongkar kotak tanpa izin, membuat petugas perpustakaan, seorang pria tua dengan kacamata tebal, mengomel dari kejauhan. "Sil, pelan-pelan dong," bisik Arum, sambil menyeka debu dari sebuah map berlabel Penelitian Fakultas 2018-2020. "Aku nggak bisa pelan-pelan kalau kita lagi buru-buru nyari bukti dosen kita zombie," jawab Sylvie setengah bercanda, tapi matanya penuh ketegangan. Setelah berjam-jam, Ayu menemukan sesuatu. "Guys, sini!" panggilnya dari sudut ruangan. Di tangannya sebuah artikel koran yang sudah menguning, terlipat di dalam map bertanda kecelakaan laboratorium. Judulnya mencolok, "Dosen psikologi tewas dalam kebakaran." Misterius. Arum merasa jantungnya berhenti sejenak. Foto di artikel itu menunjukkan wajah Dr. Raden dengan senyum kaku yang tak pernah mereka lihat di kelas. Tanggal artikel, 12 Maret 2019, 2 tahun lalu. Dia mati? Sylvie menelan ludah, tangannya gemetar memegang kertas itu. Tapi dia ngajar kita kemarin. Ini nggak masuk akal. Ayu membaca artikel itu dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya akan memanggil sesuatu. Dr. Raden, 42 tahun, ditemukan tewas di laboratorium bawah tanah Fakultas Psikologi setelah kebakaran hebat. Penyebab kebakaran tidak diketahui, tidak ada saksi, tubuhnya hangus tak dikenali. Wulan, yang selama ini diam, tiba-tiba meraih artikel itu dari tangan Ayu.
Matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang lain di balik kata-kata itu. Ini nggak benar, gumamnya. Dia nggak mati. Dia nggak bisa mati. Wulan, lo bikin takut tahu nggak? Bentak Ayu, tapi suaranya pecah. Lo tahu apa sih tentang ini? Wulan menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca. Aku pernah ke lab itu. 2 tahun lalu pas ospek, aku nyasar. Dan aku lihat dia, Pak Raden. Dia berdiri di tengah asap, tangannya terbakar, tapi dia nggak teriak. Dia cuman tersenyum. Ruangan terasa membeku. Arum merasa udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Wulan, kenapa lo nggak cerita dari dulu? Tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku takut, jawab Wulan, air matanya akhirnya jatuh. Aku pikir itu cuman halusinasi. Tapi sekarang, aku nggak yakin lagi. Sylvie, yang biasanya paling berani, tiba-tiba memeluk dirinya sendiri. Oke, ini udah keterlaluan. Kita harus ke lab itu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Menggeleng keras. Lo gila, Sil? Kita nggak tahu apa yang ada di sana. Bisa aja kita dalam bahaya. Bahaya? Sylvie menatap Ayu dengan mata menyala. Yuh, lo pikir kita aman sekarang? Seseorang tahu kita nyari tahu tentang Pak Raden. Pesan di ponsel Arum itu bukan main-main. Kalau kita berhenti sekarang, kita cuma nunggu nasib buruk datang. Arum mencoba menengahi, meski hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Sil, Ayu ada benarnya. Kita nggak bisa asal masuk ke lab itu tanpa rencana. Kita butuh lebih banyak informasi. Malam itu, mereka berkumpul di kos Arum, berusaha menyusun rencana. Suasana tegang, penuh dengan ketidakpastian. Sylvie duduk di lantai, memainkan pisau lipat kecil yang selalu dia bawa. Matanya penuh tekad. Ayu mondar-mandir, mengeluh tentang betapa gilanya ide ini. Wulan hanya duduk di sudut menatap jendela, seolah menunggu sesuatu, orang muncul dari kegelapan. Arum, kata Sylvie tiba-tiba, suaranya rendah, hampir berbisik. Lo pernah nggak ngerasa ada yang ngeliat lo, bahkan pas lo sendirian? Arum menatap Sylvie, jantungnya kembali berdegup kencang. Maksud lo? Sylvie menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Tadi malam pas aku mandi, aku ngerasa ada yang berdiri di belakangku. Aku nengok ke cermin tapi nggak ada apa-apa. Tapi aku bisa ngerasain napasnya di leherku. Ayu tertawa kecil tapi tawanya penuh kegugupan. Sil, lo kebanyakan kopi. Lo cuma parno. Parno? Sylvie mendongak, matanya penuh amarah. Yuk, lo bisa bilang gitu karena lo nggak ngerasain apa yang aku rasain. Lo nggak tahu gimana rasanya takut buka mata karena lo tahu ada sesuatu di depan lo. Arum meraih tangan Sylvie, mencoba menenangkannya. Sil, kita semua takut. Tapi, kita harus tetap bareng. Kita nggak bisa biarin ketakutan ini ngatur kita. Wulan tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat seperti kertas. Dia di sini, katanya, suaranya gemetar. Aku bisa ngerasain dia. Sebelum siapapun bisa bereaksi, lampu di kamar Arum padam. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya diterangi oleh kilatan petir di luar. Di tengah keheningan, mereka mendengar suara langkah kaki berat seperti seseorang berjalan di koridor menuju kamar mereka. Arum meraih ponselnya, tangannya gemetar, tapi layarnya tiba-tiba menunjukkan pesan baru dari nomor tak dikenal. Kalian sudah terlalu jauh. Sylvie menjerit pelan, pisau di tangannya jatuh ke lantai. Ayu memeluk lututnya, berbisik, "Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati." Wulan hanya berdiri di depan jendela, menatap keluar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh yang lain. Arum merasa dunianya berputar. Dia tahu, setelah malam ini, tak ada jalan kembali. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan sesuatu atau seseorang sedang menunggu mereka di ujungnya. Pagi itu, udara di kos Arum terasa pengap, meski jendela sudah dibuka lebar. Bau hujan yang masih tersisa bercampur dengan aroma kopi basi di meja. Arum duduk di lantai, menatap ponselnya yang masih menampilkan pesan mengerikan dari nomor tak dikenal. Kalian sudah terlalu jauh. Kata-kata itu seperti pisau yang terus menusuk pikirannya. Di sudut ruangan, Sylvie mondar-mandir, matanya liar seperti binatang yang terperangkap. Ayu meringkuk di sofa, wajahnya pucat,
Tangannya mencengkeram lengan bajunya. Wulan, seperti biasa, berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong, seolah dunia di dalam ruangan ini tak lagi nyata baginya. "Sil, duduk dong," kata Arum. Suaranya lelah. "Lo bikin aku pusing." Sylvie berhenti, menoleh dengan tatapan tajam. "Duduk? Arum, lo bisa santai gitu setelah apa yang kita lihat kemarin. Artikel itu bilang, Pak Raden mati, tapi dia ngajar kita, berdiri di depan kelas, ngomong kayak enggak ada apa-apa. Dan pesan ini," dia menunjuk ponsel Arum, "ini bukan prank. Seseorang atau sesuatu tahu kita nyari tahu." Ayu mengangkat wajah, suaranya gemetar. "Makanya aku bilang kita harus berhenti, Sil. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Aku nggak mau ikut-ikutan ke lab bawah tanah itu. Aku nggak mau mati." Sylvie tertawa pahit, nada suaranya penuh ejekan. "Mati? Yuk, lo pikir kita aman kalau kita berhenti? Lo pikir dia bakal ninggalin kita gitu aja? Lo lihat mata Pak Raden di kelas kemarin. Itu bukan mata manusia." "Sil, cukup," bentak Arum, berdiri. Dengan tangan mengepal, "Lo nggak membantu dengan nakut-nakutin kita. Kita semua takut, oke? Tapi kita harus mikir jernih." Sylvie mendekati Arum. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Bau parfum Sylvie yang kuat menyengat hidung Arum. Tapi ada sesuatu di matanya. Campuran kemarahan dan ketakutan yang membuat Arum mundur selangkah. "Jernih? Arum, lo bilang jernih? Lo nggak ngerasa ya? Tiap malam aku ngerasa dia di dekatku. Napasnya, suaranya, tangannya." Sylvie terdiam, suaranya pecah. "Aku nggak gila. Aku tahu apa yang aku rasain." Arum menelan ludah, ingatannya kembali ke bayangan di jendela malam itu. Dia ingin bilang sesuatu untuk menenangkan Sylvie, tapi kata-kata terasa macet di tenggorokan. Di sudut mata, dia melihat Wulan bergerak, perlahan mendekati mereka. Gerakannya aneh, seperti boneka yang ditarik tali. "Dia nggak cuma di dekat lo, Sil," kata Wulan. Suaranya datar, tapi ada nada mengerikan di dalamnya. "Dia di dalam kita, di pikiran kita, di mimpi kita." Ayu bangkit dari sofa, wajahnya penuh amarah. "Wulan, lo berhenti ngomong gitu. Lo bikin semuanya makin buruk. Lo tahu nggak, aku nggak bisa tidur karena lo terus bilang hal-hal aneh kayak gitu. Aku nggak kuat." Wulan menatap Ayu, dan untuk pertama kali ada sesuatu di matanya, sesuatu yang bukan Wulan. "Lo nggak kuat, Yu. Lo pikir lo bisa lari. Dia tahu nama lo. Dia tahu rahasia lo. Rahasia yang lo sembunyiin dari kita semua." Ayu membeku, wajahnya memucat. "Apa maksud lo?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Wulan tersenyum tipis, senyum yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. "Lo tahu apa yang aku maksud? Malam itu di kamar mandi lo nggak sendirian kan?" Arum dan Sylvie menatap Ayu, bingung. Ayu menggeleng keras, air matanya mulai mengalir. "Wulan, lo ngomong apa? Aku nggak ngerti. Lo jahat banget." Tapi Wulan tak menghiraukan. Dia berjalan ke arah Ayu, langkahnya lambat tapi penuh ancaman. "Aku lihat lo, Yu, di cermin. Lo pikir lo bisa bohongin kami? Lo pikir lo bisa bohongin dia?" Sylvie meraih lengan Wulan, menariknya mundur. "Wulan, stop. Lo kenapa sih? Lo kayak bukan lo." Wulan menoleh ke Sylvie, dan sekilas Arum melihat sesuatu di wajah Wulan, sesuatu yang bukan manusia. Matanya terlalu hitam, terlalu dalam, seperti lubang yang menelan cahaya. "Lo juga punya rahasia, Sil," bisik Wulan. "Lo pikir aku nggak tahu apa yang lo lakuin sama cowok itu di pesta semester lalu? Lo pikir dia nggak tahu?" Sylvie melepaskan Wulan. Wajahnya memerah, campuran malu dan marah. "Lo nggak punya hak ngomong gitu. Lo nggak tahu apa-apa tentang aku." Arum merasa kepalanya pusing. Konflik ini terasa seperti racun yang merobek persahabatan mereka. "Cukup kalian semua!" teriaknya, suaranya menggema di ruangan kecil. Kita nggak bisa gini. Kita harus bareng, nggak saling nyerang. Kalau kita pecah, kita cuma bikin dia menang." Tapi kata-katanya terlambat. Ayu sudah berlari ke pintu, menangis terseduh-seduh. "Aku nggak mau ikut lagi. Kalian gila, semuanya gila." Dia membanting pintu, meninggalkan keheningan yang mencekam. Sylvie menunduk, tangannya mengepal.
Ini salah lo, Wulan. Lo yang bikin dia pergi. Wulan tak menjawab. Dia kembali ke jendela menatap keluar seolah tak peduli dengan kekacauan yang dia tinggalkan. Arum merasa hatinya hancur. Mereka adalah sahabat, tapi sekarang mereka seperti orang asing yang saling menyakiti. Malam itu Arum mencoba menghubungi Ayu, tapi ponselnya tak aktif. Dia duduk di tempat tidur, memeluk lutut, berusaha menahan air mata. Sylvie tidur di lantai, bergumam dalam tidurnya, kata-kata yang tak jelas tapi penuh ketakutan. Wulan menghilang setelah pertengkaran, hanya meninggalkan catatan kecil di meja. Aku harus tahu kebenarannya. Di tengah malam, Arum terbangun oleh suara aneh, desisan, seperti angin yang berbisik. Dia menyalakan lampu, tapi ruangan tetap gelap. Jantungnya berdegup kencang. Di sudut ruangan, dia melihat bayangan, tinggi, kurus dengan tangan yang terjulur panjang, sama seperti yang dia lihat di kelas. Bayangan itu bergerak mendekat, dan Arum merasa napasnya terhenti. Dia menutup mata, berdoa ini cuma mimpi. Saat dia membuka mata, bayangan itu hilang. Tapi di cermin di depan tempat tidurnya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pantulan wajah Dr. Raden dengan senyum yang mengerikan, matanya hitam pekat. "Kalian milikku," bisik suara. Itu bukan dari cermin, tapi dari dalam kepala Arum. Arum menjerit, membangunkan Sylvie. Tapi saat Sylvie menyalakan lampu, cermin itu kosong. Hanya wajah Arum yang pucat, basah oleh air mata yang terpantul di sana. "Arum, lo kenapa?" tanya Sylvie. Suaranya penuh panik. Arum tak bisa menjawab. Dia hanya menatap cermin, tahu bahwa apa yang dia lihat bukan halusinasi. Dr. Raden, orang atau sesuatu yang menyamar sebagai dia, semakin dekat. Dan persahabatan mereka, satu-satunya yang menahan mereka dari kegilaan, mulai retak di bawah bayang-bayangnya. Malam menyelimuti kampus seperti kain kafan, dingin dan menyesakkan. Gedung tua di ujung Fakultas Psikologi berdiri dalam kegelapan, jendelanya pecah, ditumbuhi lumut seperti luka yang tak pernah sembuh. Arum, Sylvie dan Wulan berdiri di depan pintu besi berkarat yang menuju ruang bawah tanah. Tangan mereka gemetar memegang senter. Ayu tak ada bersama mereka. Setelah pertengkaran kemarin dia menghilang, tak menjawab pesan atau telepon. Arum merasa hatinya teriris setiap kali memikirkan sahabatnya, tapi dia tahu mereka harus melanjutkan. Rahasia Dr. Raden, atau apapun, yang menyamar sebagai dia, ada di bawah sana. "Wulan, lo yakin ini jalannya?" tanya Sylvie. Suaranya bergetar, meski dia berusaha terdengar berani. Pisau lipat kecil di tangannya berkilau di bawah cahaya senter, seperti jimat yang tak cukup kuat untuk melindungi mereka. Wulan mengangguk, matanya hitam dan kosong, seperti dua sumur tanpa dasar. "Aku ingat, 2 tahun lalu aku masuk lewat sini. Asapnya, baunya masih ada di kepalaku. Suaranya datar tapi ada nada aneh di dalamnya, seolah dia bukan hanya mengingat, tapi merasa kehadiran itu lagi." Arum menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Oke, kita masuk. Cari apa yang bisa kita temuin, lalu keluar. Nggak usah lama-lama." Dia mencoba terdengar tegas, tapi suaranya pecah di ujung. Pintu besi itu berderit keras saat mereka mendorongnya, mengeluarkan suara seperti jeritan yang teredam. Udara di dalam terasa berat, bau karat bercampur dengan sesuatu yang lebih mengerikan, bau busuk, seperti daging yang membusuk. Tangga menuju bawah tanah licin, ditutupi lumut dan genangan air yang berwarna aneh, hampir seperti darah yang mengental. Cahaya senter mereka berkedip-kedip, seolah takut menembus kegelapan. Di dasar tangga, mereka menemukan lorong sempit dengan dinding beton yang retak. Di ujung lorong, ada pintu kayu yang setengah lapuk, bertuliskan Laboratorium 3 dengan cat merah yang sudah mengelupas. Arum merasa bulu kuduknya berdiri. "Ini dia," bisiknya, hampir tak ingin mendengar suaranya sendiri. Sylvie mendorong pintu itu, dan bau busuk semakin menyengat, membuat mereka menutup hidung. Ruangan di dalam luas, penuh dengan meja-meja laboratorium yang berdebu, tabung kaca, pecah, dan kabel-kabel yang berserakan seperti urat yang terputus. Di sudut, ada lemari arsip besi yang terkunci, dengan noda hitam di sekitarnya.
noda yang terlihat seperti bekas kebakaran, atau sesuatu yang lebih mengerikan. "Guys, lihat ini," kata Sylvie, menyorotkan senter ke dinding. "Ada coretan-coretan. Aneh, seperti simbol-simbol yang tak mereka kenali, ditulis dengan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Di tengah dinding, ada tulisan besar. Memori adalah penjara. Aku adalah kuncinya." Wulan mendekati tulisan itu. Tangannya menyentuh dinding, seolah tersihir. "Dia menulis ini," gumamnya. "Dia tahu kita bakal datang." "Wulan mundur!" bentak Arum. Tapi Wulan tak mendengar. Dia terus menatap dinding, matanya berkaca-kaca, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Sylvie, yang tak sabaran, mulai membongkar lemari arsip dengan pisau lipatnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, kunci itu patah, dan lemari terbuka dengan derit mengerikan. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, beberapa hangus di tepinya, bertuliskan Proyek Mnemosine. Arum meraih salah satu dokumen, tangannya gemetar saat membaca. Dokumen itu berisi laporan eksperimen Dr. Raden tentang memori kolektif. Dia menulis tentang upaya untuk mengikat kesadaran manusia ke entitas lain, menggunakan subjek uji, mahasiswa fakultas. Ada catatan tentang efek samping, paranoia, halusinasi, hingga kematian. Di halaman terakhir ada foto 4 mahasiswi. Wajah mereka buram tapi cukup jelas untuk membuat Arum menjatuhkan dokumen itu. "Itu kita," bisik Sylvie, suaranya penuh horor. Foto itu menunjukkan Arum, Sylvie, Ayu, dan Wulan. Meski mereka tak pernah ingat di foto bersama di tempat seperti ini. Di bawah foto ada catatan tulisan tangan Dr. Raden. "Mereka adalah wadah. Mereka akan mengingatku selamanya." Arum merasa dunianya berputar. "Ini nggak mungkin," katanya, suaranya serak. "Kita nggak pernah ikut eksperimen apapun. Kita cuma mahasiswi biasa." Sylvie menatap dokumen itu, wajahnya pucat. "Arum, lo lihat tanggalnya. Foto ini diambil 3 tahun lalu, tapi kita baru kenal 2 tahun lalu. Gimana bisa?" Wulan tiba-tiba tertawa, suaranya rendah dan mengerikan, seperti bukan miliknya. "Kalian nggak ngerti ya? Kita nggak cuman kenal. Kita dipilih. Dia pilih kita karena kita lemah, karena kita punya rahasia yang bisa dia pakai." Arum meraih bahu Wulan, memaksanya menoleh. "Wulan, lo tahu apa? Ceritain sekarang atau aku..." Tapi sebelum Arum selesai, lampu senter mereka padam serentak. Kegelapan menelan ruangan, dan suara desisan mulai terdengar, seperti bisikan dari segala arah. "Kalian milikku," kata suara itu, dalam dan bergema, sama seperti suara Dr. Raden di kelas, tapi sekarang penuh dengan kebencian. Sylvie menjerit, meraih tangan Arum dalam kegelapan. "Arum, kita harus keluar, sekarang!" Tapi saat mereka berbalik, pintu kayu di belakang mereka tertutup dengan keras, mengeluarkan suara seperti palu yang menghantam peti mati. Arum menyalakan ponselnya, cahaya lemahnya menerangi wajah Wulan, atau apa yang tersisa darinya. Wulan berdiri di tengah ruangan, matanya hitam pekat, senyumnya lebar dan mengerikan. "Kalian gak bisa lari," katanya, suaranya bercampur dengan suara lain, suara Dr. Raden. "Kalian sudah bagian dariku." Arum merasa air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kesedihan yang mendalam. Wulan, sahabatnya, tak lagi ada di sana. Sesuatu telah mengambil alih tubuhnya, dan mereka mungkin tak bisa menyelamatkannya. Sylvie menarik tangan Arum, berlari menuju pintu, memukul-mukulnya dengan putus asa. Buka, sialan!" Di tengah kepanikan, Arum mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Lambat, berat, seperti seseorang menyeret tubuh yang patah. Dia tak berani menoleh, tapi dia tahu itu bukan Wulan. Cahaya ponselnya menyapu ruangan, dan sekilas dia melihat bayangan. Di dinding, tinggi, kurus dengan tangan yang terjulur panjang, sama seperti yang dia lihat di kelas dan di kamarnya. Pintu akhirnya terbuka setelah Sylvie menendangnya dengan keras, dan mereka berlari ke lorong, napas mereka tersengal. Tapi saat mereka mencapai tangga, Arum menyadari sesuatu yang mengerikan. Wulan tak ada di belakang mereka. Dia berbalik memanggil, Wulan, ayo!" Tapi dari kegelapan hanya ada suara tawa.
tawa yang bukan milik Wulan, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih jahat. Dan di ujung lorong, di bawah cahaya redup, Arum melihat siluet Wulan berdiri. Tangannya terkulai, kepalanya miring, dengan sudut yang tak wajar. "Kalian gak akan pernah lupa aku," bisik suara itu, dan pintu laboratorium tertutup lagi, menyisakan Arum dan Sylvie dalam kengerian yang tak terucapkan. Hujan kembali mengguyur kampus, tapi malam ini terasa lebih gelap, lebih berat, seperti langit sendiri sedang meratap. Arum dan Sylvie duduk di kamar kos Arum. Tubuh mereka basah kuyup setelah kabur dari ruang bawah tanah. Wajah Sylvie pucat, tangannya masih mencengkeram pisau lipat yang kini ternoda lumpur dan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Arum menatap lantai, air mata mengalir diam-diam, hatinya hancur memikirkan Wulan, sahabatnya yang tertinggal di laboratorium, dirasuki oleh sesuatu yang bukan manusia. "Arum, kita harus balik," kata Sylvie, suaranya serak, penuh keputusasaan. "Kita nggak bisa ninggalin Wulan di sana. Dia masih hidup kan?" Arum menggeleng pelan, suaranya pecah. "Sil, lu lihat matanya. Itu bukan Wulan. Kita nggak tahu apa yang ada di sana, tapi itu bukan dia." Dia memeluk lututnya, berusaha menahan isakan. "Dan Ayu. Dia nggak balas pesan kita. Kita kehilangan mereka berdua." Sylvie membanting pisau ke meja, suaranya meledak. "Jangan bilang gitu. Kita nggak kehilangan siapa-siapa. Kita cuma perlu cari tahu cara ngatasin ini. Kita harus lawan dia." Matanya liar, penuh kemarahan dan ketakutan yang bercampur. Arum menatap Sylvie, merasa jarak di antara mereka semakin lebar. "Lawan? Sil, kita nggak tahu apa yang kita lawan. Dr. Raden, atau apapun itu, dia tahu segalanya tentang kita. Rahasia kita." Sylvie mendekat, napasnya berat, wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Bau parfum Sylvie yang kuat bercampur dengan aroma darah dan lumpur, menciptakan sensasi yang aneh, intim, namun mencekam. "Lo nggak ngerti, Arum," bisiknya, suaranya rendah, hampir seperti ancaman. "Aku nggak akan biarin dia menang. Aku nggak akan biarin dia ambil kita." Arum merasa jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kedekatan. Itu, ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Tapi sebelum dia bisa menjawab, ponselnya bergetar, memecah keheningan. Layar menunjukkan pesan dari nomor tak dikenal. "Ayu menunggumu. Datang, atau dia akan mengingatku selamanya." Arum menjatuhkan ponsel, tangannya gemetar. Sylvie meraihnya, membaca pesan itu, dan wajahnya mengeras. "Kita harus ke sana, sekarang." "Sil, ini jebakan," protes Arum, air mata kembali mengalir. "Kita nggak bisa asal masuk lagi. Kita hampir mati tadi." Sylvie menatapnya, matanya penuh api. "Aku nggak peduli. Ayu sahabat kita. Kalau ada kesempatan sekecil apapun, aku akan coba." Arum tahu dia tak bisa menghentikan Sylvie. Dengan hati berat, mereka kembali ke gedung tua, membawa senter dan pisau sebagai satu-satunya perlindungan. Hujan membuat tangga bawah tanah semakin licin, dan bau busuk itu, bau kematian, semakin kuat. Saat mereka mencapai pintu laboratorium, pintu itu sudah terbuka, seperti menunggu mereka. Di dalam, mereka menemukan pemandangan yang akan menghantui mereka selamanya. Ayu tergeletak di lantai, tubuhnya pucat, rambutnya basah menempel di wajah, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, tapi ada sesuatu yang salah. Pupilnya hitam pekat, seperti mata Wulan di ruangan ini sebelumnya. Di sekitarnya simbol-simbol berdarah di dinding tampak bergerak seperti bernapas. "Ayu." Arum berlari, jatuh berlutut di sampingnya, tangannya menyentuh wajah sahabatnya. Dingin, tak ada napas. "Ayu, bangun, tolong." Isakannya menggema, penuh kepedihan yang tak terucapkan. Sylvie berdiri membeku, pisau di tangannya gemetar. Dia mati," bisiknya, suaranya hampa. "Kita terlambat." Tapi tiba-tiba, tubuh Ayu bergerak. Kepalanya miring dengan sudut yang tak wajar, dan suara yang bukan miliknya keluar. Suara Dr. Raden dalam dan mengerikan.
Kalian terlambat. Dia milikku sekarang. Seperti Wulan, seperti kalian semua, segera. Arum menjerit mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Sylvie melangkah maju, pisau di tangannya terangkat. Lo bukan Ayu, keluar dari dia bajingan. Tawa mengerikan mengisi ruangan dan tubuh Ayu berdiri. Gerakannya kaku seperti boneka. Kalian pikir kalian bisa melawan? Memori kalian adalah milikku. Rasa sakit kalian, rahasia kalian, semua milikku. Sylvie menyerang, pisau itu menusuk lengan Ayu. Tapi tak ada darah. Hanya asap hitam yang keluar dari luka itu. Tubuh Ayu, atau apapun itu, meraih leher Sylvie, mengangkatnya dari lantai dengan kekuatan yang tak manusiawi. Arum berteriak, meraih kaki Ayu, mencoba menariknya, tapi tubuh itu tak bergeming. Sil! Sil! Tahan! Arum menangis, keputusasaan menyelimuti hatinya. Dia tahu, jika Sylvie pergi, dia tak akan sanggup melanjutkan. Tiba-tiba, simbol-simbol di dinding menyala merah dan suara desisan memenuhi udara. Tubuh Ayu melepaskan Sylvie yang jatuh terbatuk-batuk. Arum menariknya, berlari menuju pintu, tapi suara itu mengikuti mereka, bergema di kepala mereka. Kalian gak akan pernah lupa aku. Saat mereka mencapai tangga, Arum menoleh sekilas. Tubuh Ayu berdiri di tengah ruangan, tersenyum dengan senyum Dr. Raden, senyum yang penuh kemenangan. Di sampingnya bayangan Wulan muncul, matanya hitam, kepalanya miring. Keduanya menatap Arum dan Sylvie seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari jauh. Malam itu, Arum dan Sylvie kembali ke kos. Tubuh mereka gemetar, hati mereka hancur. Mereka kehilangan Ayu, mereka kehilangan Wulan, dan yang paling mengerikan, mereka tahu bahwa Dr. Raden, orang atau sesuatu itu, belum selesai dengan mereka. Luka ini, tragedi ini, adalah bagian dari rencananya, dan mereka tak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Malam itu, kos Arum terasa seperti peti mati, dingin, sempit, dan penuh dengan bayang-bayang yang tak pernah pergi. Arum duduk di lantai, punggungnya menempel di dinding, matanya kosong menatap ponsel yang tak lagi berdering. Sylvie berbaring di sofa, wajahnya pucat. Tangannya masih mencengkeram pisau lipat yang kini tumpul dan bernoda. Bau darah dan lumpur masih menempel pada mereka, sisa dari malam mengerikan di laboratorium bawah tanah tempat mereka kehilangan Ayu. Dan Wulan-Wulan yang tak lagi manusia, yang kini menjadi bagian dari kegelapan yang mengejar mereka. Arum, bisik Sylvie, suaranya serak seperti daun kering yang remuk. Kita nggak bisa lari lagi. Dia tahu di mana kita. Dia tahu segalanya. Arum mengangguk pelan, air mata mengalir tanpa suara. Dia tak bisa menghapus gambar Ayu dari pikirannya. Mata hitam pekat, senyum yang bukan miliknya, tubuh yang bergerak seperti boneka patah. Dan Wulan, sahabat yang mereka tinggalkan, kini hanya bayangan mengerikan di ujung lorong. Aku tahu, Sil, jawabnya. Suaranya pecah. Tapi apa yang bisa kita lakuin? Kita nggak tahu apa dia sebenarnya. Sylvie bangkit, wajahnya penuh kemarahan yang bercampur keputusasaan. Dia mendekati Arum, berlutut di depannya, tangannya meraih bahu Arum dengan kuat. Kita lawan Arum. Kita cari tahu apa yang dia mau. Kita akhiri ini, atau kita mati cuma-cuma. Napasnya berat, bau parfumnya yang kuat menyengat, menciptakan ketegangan yang aneh, intim, namun dipenuhi horor. Arum menatap mata Sylvie, melihat api yang hampir padam di sana. Dia tahu Sylvie benar, tapi hatinya terasa seperti kaca yang sudah retak, siap pecah dengan satu sentuhan. Oke, bisiknya. Tapi kita nggak balik ke lab itu. Kita cari tahu dari sumber lain. Dokumen-dokumen itu, ada nama-nama lain. Kolaboratornya, mungkin mereka tahu sesuatu. Mereka menghabiskan malam itu menelusuri dokumen yang berhasil. Mereka bawa dari laboratorium, meski beberapa halaman hangus dan sulit dibaca. Di antara tumpukan kertas mereka menemukan nama Dr. Kartika, mantan asisten Dr. Raden, yang keluar dari universitas tak lama setelah kebakaran. Ada alamat lama di dokumen itu, sebuah rumah di pinggiran kota, jauh dari kampus. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk pergi ke sana, meski tahu risikonya. Pagi itu, hujan reda, tapi langit tetap kelabu, seperti menolak memberi harapan. Rumah Dr. Kartika adalah bangunan tua dengan cat mengelupas, dikelilingi pagar berkarat.
Saat mereka mengetuk pintu, seorang wanita parubaya membuka. Wajahnya penuh kerut dan mata yang penuh curiga. "Kalian siapa?" tanyanya, suaranya tajam. Arum menarik napas dalam. "Kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Kami perlu bicara tentang Dr. Raden." Wajah Dr. Kartika memucat dan dia hampir menutup pintu. "Pergi. Kalian nggak tahu apa yang kalian cari." Sylvie mendorong pintu, matanya menyala. "Kami tahu dia mati, tapi dia masih ada, Bu. Dia ambil sahabat kami. Tolong, kami nggak punya siapa-siapa lagi." Dr. Kartika menatap mereka lama, lalu menghela napas dan membiarkan mereka masuk. Di ruang tamu yang pengap, dia mulai bercerita, suaranya gemetar. "Raden, dia bukan cuma dosen. Dia terobsesi dengan memori kolektif, percaya manusia bisa menyimpan kesadaran di luar tubuh. Dia bilang dia menemukan cara. Ritual, teknologi, sesuatu yang dia panggil mnemosine. Tapi itu bukan sains. Itu sesuatu yang gelap." Arum merasa tenggorokannya kering. "Apa yang dia lakukan?" Dr. Kartika menunduk, tangannya gemetar. "Dia pakai mahasiswa sebagai subjek. Kalian ada di foto-foto itu, kan? Dia pilih kalian karena kalian punya trauma, rahasia, luka yang bisa dia manipulasi. Dia bilang luka itu seperti pintu untuk masuk ke pikiran kalian." Sylvie mengepal tangan, wajahnya merah. "Jadi dia sengaja nyakitin kami? Untuk apa?" "Untuk hidup selamanya," jawab Dr. Kartika. Suaranya hampir tak terdengar. "Dia bilang kalau dia bisa mengikat kesadarannya ke kalian, dia nggak akan pernah mati. Tapi kebakaran itu bukan kecelakaan. Aku yang nyalain api. Aku pikir aku bisa hentikan dia. Tapi aku salah, dia sudah terlalu kuat." Arum merasa dunianya runtuh. "Jadi dia bukan hantu, dia hidup di pikiran kami." Dr. Kartika mengangguk. "Setiap kali kalian ingat dia, takut sama dia makin kuat. Ayu, Wulan, mereka cuman awal. Kalau kalian nggak hentikan dia akan ambil kalian juga." Malam itu, Arum dan Sylvie kembali ke kos. Pikiran mereka kacau. Mereka tahu mereka harus menghadapi Dr. Raden, tapi bagaimana melawan sesuatu yang hidup di dalam kepala mereka? Sylvie, yang biasanya penuh semangat, mulai retak. "Arum," bisiknya, duduk di sampingnya, tangannya menyentuh lengan Arum dengan lembut. "Kalau kita nggak selamat, aku cuma mau bilang, lu sahabat terbaik yang pernah aku punya." Arum menatap Sylvie, air mata mengalir. "Jangan bilang gitu, Sil. Kita bakal keluar dari ini bersama." Tapi saat mereka saling menatap, lampu di kamar padam. Kegelapan menyelimuti dan suara desisan yang sudah akrab itu kembali. Suara Dr. Raden. "Kalian pikir kalian bisa melupakanku?" Suara itu bergema, bukan dari ruangan tapi dari dalam pikiran mereka. Arum meraih tangan Sylvie. Jantungnya berdegup kencang. Di sudut ruangan, bayangan muncul, tinggi, kurus, dengan tangan yang terjulur panjang. Tapi kali ini, bayangan itu punya wajah. Wajah Dr. Raden, dengan senyum yang mengerikan. Matanya hitam seperti malam tanpa bintang. "Kalian adalah wadahku," katanya, melangkah mendekat. "Dan sekarang kalian akan jadi bagian dariku." Sylvie menjerit, melempar pisau ke arah bayangan. Tapi pisau itu menembus udara, jatuh ke lantai dengan bunyi sumbang. Arum menarik Sylvie, berlari ke pintu. Tapi pintu itu terkunci. Meski tak ada kunci yang terpasang. Mereka terjebak dan bayangan itu semakin dekat. Suaranya seperti pisau yang mengiris jiwa mereka. "Kalian nggak bisa lari. Kalian adalah milikku." Arum merasa hatinya hancur. Tapi di tengah keputusasaan, dia teringat kata-kata Dr. Kartika. "Dia kuat karena kalian ingat dia." Dengan tangan gemetar, dia memeluk Sylvie berbisik, "Sil, kita harus berhenti takut, kita harus lupain dia. Itu satu-satunya cara." Sylvie mengangguk, air mata membasahi wajahnya. Mereka saling berpelukan, menutup mata, mencoba mengingat saat-saat bahagia, tawa mereka di kantin, malam karaoke yang penuh canda, mimpi-mimpi yang pernah mereka bagi. Tapi suara Dr. Raden terus menggema, mencoba merobek pikiran mereka. "Kalian nggak akan pernah lupa aku." Di tengah kegelapan, Arum merasa tangan Sylvie melemah. Dia membuka mata dan horor menelannya. Wajah Sylvie mulai berubah,
Matanya menghitam, senyumnya mirip milik Dr. Raden. "Arum," bisik Sylvie, suaranya bercampur dengan suara itu. "Aku nggak bisa, dia terlalu kuat." Arum menjerit, memeluk Sylvie lebih erat, menangis terseduh. "Sil, tahan. Jangan biarin dia menang. Aku sayang lo, Sil. Lo sahabatku." Tapi dia tahu, dia sedang kehilangan Sylvie, seperti dia kehilangan Ayu dan Wulan. Dan kali ini, dia mungkin tak bisa menyelamatkan siapapun. Kegelapan di kamar kos Arum terasa hidup, seperti entitas yang bernapas, merayap di setiap sudut. Arum memeluk Sylvie yang terkulai di lantainya. Tubuh sahabatnya dingin, matanya mulai menghitam seperti mata Ayu dan Wulan sebelum mereka hilang. Suara Dr. Raden masih bergema di kepalanya, menusuk seperti pisau. "Kalian gak akan pernah lupa aku." Arum menangis terseduh, air matanya jatuh ke wajah Sylvie, tapi dia tahu waktu mereka hampir habis. "Sil, tolong," bisik Arum. Suaranya serak, penuh kepedihan. "Lo gak boleh pergi. Aku gak bisa kehilangan lo juga." Tangannya mencengkeram lengan Sylvie, berharap sentuhannya bisa menarik sahabatnya kembali dari kegelapan. Sylvie membuka mata perlahan, tapi tatapannya bukan miliknya. "Arum," katanya. Suaranya bercampur dengan nada dalam Dr. Raden. "Lo gak bisa selamatin aku. Lo cuma bikin aku menderita lebih lama." Senyum mengerikan muncul di wajahnya, dan Arum mundur, jantungnya hancur. Di tengah keputusasaan, Arum teringat kata-kata Dr. Kartika. "Dia kuat karena kalian ingat dia. Kalian harus melupakannya." Tapi bagaimana melupakan sesuatu yang telah merenggut sahabat-sahabatnya, yang telah mengisi setiap mimpi buruknya? Arum tahu, satu-satunya cara adalah menghadapi Dr. Raden atau apapun yang dia jadi, dan mengakhiri ini, meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Arum menyeret Sylvie yang setengah sadar kembali ke gedung tua, ke laboratorium bawah tanah yang telah menjadi makam bagi Ayu dan Wulan. Hujan kembali turun, seperti air mata langit yang tak pernah kering. Tangga licin itu terasa seperti jalan menuju neraka. Dan bau busuk kematian menyambut mereka di pintu laboratorium yang terbuka lebar, seolah menunggu. Di dalam, ruangan itu berbeda. Simbol-simbol berdarah di dinding menyala merah, berdenyut seperti jantung yang hidup. Di tengah ruangan bayangan Dr. Raden berdiri, bukan lagi siluet, tapi sosok nyata, dengan wajah pucat, mata hitam pekat, dan senyum yang penuh kemenangan. Di sampingnya Wulan dan Ayu berdiri, tubuh mereka kaku, mata mereka kosong, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. "Arum," kata Dr. Raden, suaranya lembut namun penuh ancaman. "Kau akhirnya datang, kau selalu yang terkuat, tapi juga yang paling rapuh. Trauma kau begitu lezat." Arum menahan isakan, meletakkan Sylvie di lantai. "Apa yang lo mau?" tanyanya. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. "Lo udah ambil Ayu, Wulan, dan sekarang Sylvie. Apalagi yang lo mau dari aku?" Dr. Raden melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara terasa lebih berat. "Aku mau hidup, Arum. Kalian adalah wadahku. Memori kalian, rasa sakit kalian, membuatku abadi. Dan kau adalah kunci terakhir." Arum mundur. Tangannya mencari apa saja yang bisa jadi senjata. Tapi dia tahu pisau atau senter tak akan berguna. "Lo nggak nyata," katanya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Lo cuma di pikiran kami. Kalau aku lupain lo akan hilang." Dr. Raden tertawa. Suaranya mengguncang ruangan. "Lupain aku? Kau pikir itu mudah? Aku adalah luka kalian. Aku adalah rahasia yang kalian sembunyikan. Aku adalah cermin yang menunjukkan siapa kalian sebenarnya." Arum menatap Sylvie, yang kini merintih di lantai. Matanya berkedip antara hitam dan coklat, tanda bahwa dia masih berjuang. Lalu dia melihat Wulan dan Ayu, yang berdiri tanpa jiwa, hanya cangkang dari sahabat-sahabatnya. Air mata mengalir, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dr. Kartika benar. Satu-satunya cara adalah menghapus memori Dr. Raden, dan itu berarti menghapus bagian dari dirinya sendiri, dari mereka semua. Dengan langkah gemetar,
Arum mendekati meja laboratorium di sudut ruangan. Di sana dia melihat sisa-sisa alat eksperimen Dr. Raden, tabung kaca, kabel, dan sebuah mesin aneh dengan layar yang masih menyala redup. Dokumen yang mereka temukan menyebutkan mnemosine, alat yang bisa memanipulasi memori. Arum tahu cara kerjanya, tapi dia tahu itu satu-satunya harapan. Sil, bisiknya, berlutut di samping sahabatnya. Aku bakal selamatin lo, aku janji. Dia mencium kening Sylvie, tangannya gemetar, penuh kasih sayang yang tak terucapkan. Bau parfum Sylvie yang kuat, meski kini bercampur darah, terasa seperti pengingat terakhir dari persahabatan mereka. Arum menyeret Sylvie ke mesin itu, menghubungkan kabel ke tubuhnya dan dirinya sendiri mengikuti insting. Layar menyala, menunjukkan perintah. Hapus memori target. Arum menekan tombol, tapi layar memperingatkan. Penghapusan memori akan menghapus semua koneksi terkait. Risiko, kehilangan identitas. Arum menangis, tahu apa artinya. Untuk menghapus Dr. Raden, dia harus menghapus kenangan tentang Ayu, Wulan, Sylvie, dan mungkin dirinya sendiri. Tapi dia tak punya pilihan. Dr. Raden semakin dekat, suaranya bergema. Kau nggak akan sanggup. Kau terlalu lemah. Lo salah, bisik Arum, menekan tombol terakhir. Cahaya terang menyala dari mesin, membakar ruangan. Arum merasa pikirannya robek. Kenangan tentang tawa sahabat-sahabatnya. Malam-malam penuh canda. Luka-luka yang mereka bagi. Semuanya memudar. Dia mendengar jeritan Dr. Raden. Tapi juga jeritan Sylvie, Wulan, Ayu. Atau mungkin itu jeritannya sendiri. Saat cahaya memudar, Arum terbangun di lantai laboratorium. Mesin itu hangus, dinding kosong, simbol-simbol hilang. Sylvie, Wulan, dan Ayu tak ada di sana. Dr. Raden juga tak ada. Tapi saat Arum mencoba mengingat, kepalanya kosong. Dia tahu dia kehilangan sesuatu, seseorang, tapi dia tak tahu siapa. Air mata mengalir, bukan karena kenangan, tapi karena kekosongan yang tak bisa dia jelaskan. Arum berjalan keluar dari gedung tua. Hujan membasahi wajahnya. Kampus terasa asing, seperti dunia yang bukan miliknya. Di kejauhan dia mendengar bisikan samar, seperti suara Dr. Raden. Kau pikir kau menang? Tapi saat dia menoleh, tak ada apa-apa. Hari-hari berikutnya, Arum berhenti kuliah. Dia pindah ke kota lain, mencoba membangun hidup baru. Tapi setiap malam, dia bermimpi tentang 3 wajah yang tak bisa dia ingat. Dan sebuah ruangan penuh simbol. Berdarah, dia hidup tapi dia tak yakin apakah dia benar-benar selamat. Dr. Raden mungkin hilang tapi luka yang dia tinggalkan dan kekosongan yang Arum bawa adalah pengingat abadi bahwa beberapa kenangan meski terhapus, tak pernah benar-benar pergi.